Before I apply my makeup, I'm a little bit hungry because it is in the afternoon. So I will eat ice cream. This is ice cream rolls. Peace. I will eat it first while watching TikTok. Something worth buying. That creates doubt. Second, you're guilting your market into buying. It creates touch point where your buyers will remember you as someone they helped instead of being someone who helped them. These two factors harm your business, and you don't want that. The remedy is to tell the customers the benefits of your product rather than the features. April Beverly, the multi-million-dollar marketing writer, summed it up perfectly. Sell me the good night's sleep, not the mattress. People buy results and transformation and a desired state, not the product or the service itself. How is your product contributing to their motivation? Tell them how your journaling kit contributes to their creativity instead of how many stickers or decoratives they get. Tell them how your new lip product can help them look bold and bodacious, even if they work 10-hour shifts on the field, instead of what ingredients it has. Tell them how your loungewear helps them freely relax and comfortably look awesome, not the percentage of polyester and cotton. The marketing game today is attraction and permission. Create messages that attract your audience and empower their choice to buy from you. Follow me for more creative business tips. 5 things to upgrade once you have money. Buat kalian yang sudah kaya ya atau mulai merasa berduit, konten ini buat kalian. Mungkin bukan buat gua. Let's go. Yang pertama adalah upgrade your living situation. Your house reflect how successful you are. Make sure ya rumah kalian itu adalah tempat yang paling nyaman di dunia ini buat kalian dan keluarga lo. Karena keluarga lo dan lo itu akan spend waktu paling banyak di rumah. So make sure itu nyaman guys. Yang kedua adalah upgrade your wardrobe. First impression is key. Kalian itu harus dress well and properly biar orang itu mau deal bisnis sama kalian juga terasa lebih nyaman. Ya nggak perlu sih barang-barang yang super branded, yang penting proper. Yang ketiga, upgrade your education. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, new knowledge and new skill will always opens up to more opportunities. Simple. Yang keempat adalah upgrade your health. Take care of your physical and mental health, guys. Go to the gym, hire personal trainer, dokter gizi, eat better, do yoga, etc. Hal yang paling penting ini tuh semua harus lo lakukan ya. Karena buat apa kita kaya kalau kita tuh nggak sehat. Dan yang kelima adalah upgrade your experience ya. You only live once guys gitu. Jadi travel sejauh mungkin, pergi ke tempat-tempat yang tidak terjangkau sebelumnya. Ya uang itu tidak ada selamanya, tapi kenangan indah itu will stick with you forever. So live a good life. Lu setuju nggak dengan tips gua? Kalau lu setuju jangan lupa komen, follow, dan join WEN Community. Thank you guys. Kulit jadi kenyal dan juga kenceng banget. Review singkat 6 serum peptide brand lokal buat teman-teman gue yang nganggur kenapa hidupnya santai dan juga peaceful banget. Sedangkan teman-teman gue yang kerja tiap hari ngeluh. Padahal yang nganggur kan nggak punya duit, yang kerja punya duit. Kenapa kebalik gitu dah? Teman-teman gue yang nganggur kenapa? Prinsip yang kedua adalah simpan dan gimana caranya side hustle jadi influencer dan bisa dapat duit banyak? Ya aku kasih tahu. Sebenarnya udah bikin videonya tapi ternyata di take down sama
TikTok. Padahal yang komen udah banyak banget, jadi aku jelasin ulang ya. Yang pertama, kalian ke Google Play Store atau juga App Store dan download aplikasi Hype yang lambangnya kayak gini ya. Jangan salah. Abis download aplikasi Hype, kalian langsung sign up dan juga ikutin instruksi untuk bikin account di sana. Jangan lupa sync account sosial media kalian ya. Setelah itu, di homepage kalian bisa swipe kiri kanan, pilih campaign apa yang kalian mau ikutin. Contohnya kayak gini, ini posting mention di Instagram Story. Briefnya nge-upload dan juga ikutin caption sesuai campaign briefnya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian klik lambang ini untuk apply mention. Setelah itu, kalian tunggu approval dari brandnya. Setelah di-approve sama brandnya, kalian bisa upload deh sesuai dengan campaign brief yang ada di detail campaignnya. Setelah di-upload di social media, kalian jangan lupa copy dan paste link postnya biar brand bisa lihat bukti bahwa kamu udah ngepost. Setelah itu selesai, semuanya selesai, kalian bisa dapet uang. Gampang banget gak sih jadi influencer, terus kayak cuman ngepost doang, gak ada minimal followers, terus ya udah deh dapet uang. Daripada bingung dan gabut, kalian sekarang buka Google Play Store. Anak muda banyak banget yang nggak punya 3 skill yang akan gue sebutin ini. Padahal skill ini tuh penting banget buat kesuksesannya dia. Dan gue udah menyaksikan banyak banget anak muda dengan skill ini akhirnya menjadi anak muda yang sukses. Skill ini tuh sebenarnya adalah cuma soft skill biasa, tapi banyak orang yang melek dan banyak orang yang malas untuk mempelajarinya. Kalau lo penasaran sama skillnya, stay di sampai habis. Karena sebetulnya orang kaya itu pasti suka yang namanya menunda kenikmatan atau delay gratification. Kalau bicara soal menunda kenikmatan, itu pasti mereka membeli barang yang mereka butuhkan, mereka tidak membeli barang yang mereka tidak butuhkan. Jadi yang selalu saya katakan, beli fungsi bukan beli gengsi. Jadi kalau beli barang itu tidak berfungsi, maka barang itu mereka tidak akan beli. Tapi kalau barang itu berfungsi, mereka pasti akan beli. Ya, dan mereka pakai itu karena memang betul-betul fungsinya itu bagus. Ya, jadi ketika mereka membeli menunda kenikmatan, jadi bukan hari ini gajian terus uangnya dihabiskan makan di kafe, setiap hari makan di restoran dan akhirnya habis tidak ada uang tersisa. Orang kaya tidak akan lakukan itu. Yang kedua adalah research. Research lah, yaitu mereka tuh suka melakukan research. Contohnya ketika mereka membeli sebuah barang, mereka lihat dulu fungsinya itu apa, nilainya untuk apa. Jadi nggak mungkin mereka tuh beli untuk sesuatu yang mereka tidak gunakan. Itu sudah jelas-jelas tidak mungkin. Makanya kebiasaan orang kaya tersebut, contohnya, menurut dia kalau beli iPhone itu berfungsi, dia akan beli. Tapi kalau menurut dia ada fungsi lain selain iPhone dan dia bisa temukan di Android, dia akan beli Android. Dia nggak akan beli iPhone. Itu contohnya. Ya, jadi seringkali banyak orang itu berpikir bahwa mereka tuh betul-betul fungsi utama daripada cuma gengsi. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak kaya, mereka mengutamakan gengsi untuk terlihat kaya. Yang ketiga adalah compound interest. Ya, jadi mereka tuh menggulung keuntungan mereka, melipat gandakannya. Bisa digunakan untuk apa? Mereka bukan beli untuk konsumsi, tapi mereka lipat gandakan. Terutama mereka lipat gandakan dalam bisnis. Jadi kalau ada keuntungan, keuntungannya akan dikembalikan untuk perputaran bisnisnya. Itu orang-orang kaya. Ataupun mereka letakkan di investasi yang akan bunga berbunga. Contohnya diletakkan di bank, contohnya. Atau misalkan diinvestasikan ke reksadana, contohnya. Atau diinvestasikan ke properti, contohnya. Atau 3 cara menabung yang benar. Diinvestasikan ke properti, diinvestasikan ke saham, diinvestasikan juga ke logam mulia, emas, contohnya. Nah, itulah yang disebut dengan compound interest, dan itu akan terus berkembang dan berkembang biak. Dan yang keempat adalah, kebiasaan orang kaya adalah melihat peluang dimanapun, kapanpun. Nah, kapanpun, dimanapun. Jadi mereka tuh jeli melihat peluang, di mana ada masalah, dia menangkap peluang di situ. Contohnya, ketika COVID ini contohnya, banyak orang-orang kaya mereka akan produksi rempah-rempahan ya, supaya menghangatkan badan. Atau misalkan musim hujan, dia sudah punya payung. Musim Valentine contohnya, dia akan produksi bunga mawar. Jadi dia selalu melihat peluang. Nah, itu makanya orang kaya cara berpikirnya memang di atas orang. Nah, demikian konten sederhana. Ada yang komen, syukurlah ikut seneng kalau Angel sekarang punya suami yang baik, kata yang dulu mertuanya sadis walaupun tajir. Nah, mertuanya yang sekarang itu jauh lebih tajir, dan juga yang lebih penting baik hati dan mulia. Itu emak gua. Nah, gua tuh ngerasa
ngerasa beruntung banget memang sebagai suami bisa dapetin Angel. Karena dia itu selain perawakannya cantik, baik hati, suka menolong orang, dan setia. Ada satu kelebihannya dia yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Mau tahu itu apa? Beranak. Dia tiap tahun beranak. Tahun lalu beranak, tahun ini beranak. Terus kalau udah beranak, langsing, beranak, langsing, beranak, langsing. Itu pasti karena hatinya yang mulia. Tuhan di atas melihat sehingga dilangsingkan. Jadi pesan gua buat yang banyak nanya gua gimana sih caranya biar bisa ngedapetin istri kayak Angela. Yang pertama harus baik hati, setia, dan bertanggung jawab. Dan yang pasti harus banyak berdoa.